Kembali kita kepada pembicara pertama terkait dengan pertama soal kalau memungkinkan Lamahala ini didorong sebagai desa adat, kira-kira format dari desa adat khususnya Lamahala itu seperti apa? Format yang ada, apakah menggunakan lewo atau nagari atau seperti apa? Saya persilakan. Ya. Jadi terkait itu tinggal kita mau menentukan pilihan sikap kita yang mana. Di syarat di undang-undang itu dia buka kewenangan sebesar-besarnya terkait pengistilahan, itu tergantung. Kita bisa dorong sebagai sampel saja ya. Lalu adat salam Lamahala dengan dia punya tampilan tata pemerintahan yang unik, sesuai dengan dasar-dasar adat. Sebenarnya peluang ini yang harus kita tangkap. Saya malah mau menyampaikan bahwa sangatlah rugi semua keluarga besar Lamahala ini ketika Undang-Undang Nomor 6 yang sudah dibuka ruang oleh pemerintah pusat, kemudian kita tidak manfaatkan. Malah saya bisa menyatakan secara ekstrim kita kufur nikmat ketika tidak mau menangkap peluang yang sudah diatur dalam Undang-Undang 6 2014 ini. Kita bisa terkategori orang yang kufur nikmat. Terlalu banyak nikmat yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, sebagian yang sudah hampir tuntas diulas oleh Bang Amalo tadi, sebagai salah satu figur generasi adat yang punya pikiran cemerlang. Dan kita butuh hari ini dan ke depan, kita butuh kesiapan sumber daya semua anak Lamahala untuk bisa memberikan kontribusinya dalam hal apa saja. Apalagi terkait dengan ini ikhtiar besar, dan ikhtiar besar ini harus dilaksanakan secara bersama. Malam ini kita coba memulai dalam batasan-batasan diskusi ringan. Tetapi niat dan ikhtiar besar ini insya Allah mari kita iringi juga dengan doa, terus kejernihan berpikir kita, kebesaran jiwa kita. Semua orang Lamahala itu optimis. Dan kita sudah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan yang kadang di luar dugaan kita. Dan alhamdulillah biasanya dengan itu loncatan peningkatan kita jauh lebih bagus. Kembali pada konteks desa adat ini bukan model baru yang harus kita ciptakan baru. Ini adalah warisan leluhur. Warisan leluhur yang hari ini negara mengakui dan negara ikut menguatkan. Jadi negara ini telah mempersembahkan undang-undang ini. Saya boleh membahasakan lebih khusus, wabil khusus ini kita orang Lamahala. Terus kenapa kita tidak mau manfaatkan? Tergantung siap tidak kita. Sebagai sebuah ikhtiar pertama, semua unsur yang ada harus mengambil peran dan mengambil bagian. Terkait dengan yang disampaikan tadi, format desa, misalnya kalau dalam bentuk lewo, kemudian berpatokan pada struktur adat yang ada, disampaikan tadi bahwa pada tahun-tahun sebelumnya di generasi-generasi awal itu Lamahala pernah menerapkan pola kepala lema. Terkait dengan itu, apakah masih relevan kepala lema itu kita gunakan jika memungkinkan Lamahala didorong sebagai desa adat? Ini model saja, makanya saya sampaikan tadi ini model-model pilihan yang tergantung. Ini kan ikhtiar bersama, jadi hasil musyawarah bersama menjadi ketetapan bersama. Tetapi satu hal yang patut kita ingat bahwa pemberlakuan kepala lema dulu itu belum ada Undang-Undang Nomor 6. Hari ini kalau kita bicara tentang desa adat, kita patut harus merujuk pada Undang-Undang 6. Dan ruang itu tetap ada. Di salah satu pasal disebut bahwa terkait penamaan itu tetap kembali. Intinya hak asal usul kita sudah dijamin oleh undang-undang.
dan ruang ini sudah dibuka. Nah, kita boleh saja tetap mempertahankan model yang sudah seperti dilaksanakan oleh orang tua kita dulu yang masih sangat populer. Kepala Lema itu masih sangat populer. Itu apa saja? Kepala apa saja itu? Kepala. Kalau saya tidak salah, kita dari pertama kepala Bungololo, kepala Tamua, kepala Gorang, kepala Lemuda, dan terakhir kepala Selolong sekaligus sebagai koordinator Indo. Oke, 5 kepala. Itu model kepala 5. Ya. Nah, ada lagi pikiran yang berkembang kan? Ya. Intinya desa adat ini dia menjadi standing dasar dan pintu masuk kita untuk menata pemerintahan. Ya. Boleh kita merujuk pola pemerintahan yang sudah diterapkan oleh orang tua kita dulu. Ya. Atau kita berpikir coba dekatkan dengan syarat undang-undang, kemudian mempertimbangkan kondisi sosial hari ini, kira-kira kita cukup 3 atau bagaimana, itu tergantung perkembangan. Ya. Tetapi sekali lagi kita sudah diberikan contoh juga oleh orang tua sebelum kita bahwa mereka dulu sudah pernah menerapkan model kepemimpinan kepala Lema dalam satu tatanan Lewolam Hala ini. Ya, lebih teknis lagi, kepala Lema itu misalnya untuk kepala Gorang. Kepala Gorang itu kan itu punya teritori wilayahnya. Itu mulai dari Gorang, Lemurang, Lembuang, kemudian sampai ke arah Watobata. Nah, apakah misalnya di beberapa tempat tertentu dalam kepala Gorang itu yang sukunya tidak termasuk dalam suku Gorang, Lemurang, dan Lembuang, tidak termasuk secara suku, tetapi mereka tinggal di wilayah teritori kepala Gorang. Itu seperti apa? Ya, itu teknis. Ya. Jadi sekali lagi ini dia butuh kajian lanjutan. Ini kita masih diskusi ringan. Jadi materi ringan. Saya membatasi saja terkait dengan kepala Lema tadi. Di isyarat undang-undang pasal 8 juga masih memungkinkan. Itu terkait jumlah penduduk dengan jumlah kakak. Itu di pasal 8 masih memungkinkan. Tergantung kita mau pakai pola itu bisa. Nah, terkait dengan zona kekuasaan tadi, kemudian pola penerapan masyarakat hari ini, nanti kita lihat secara ini kan proses ini kalau dia jadi itu kan nanti legitimasi dan dalam bentuk satu peraturan daerah. Dan peraturan daerah kita tidak bisa berharap pemerintah yang bikin. Peraturan daerah untuk mewujudkan Lama Hala sebagai desa adat itu nanti dari inisiatif kita sendiri. Naskah akademiknya dari kita sendiri. Kita tidak bisa berharap orang luar buat untuk kita. Oh gitu. Nah, makanya saya bilang ini ikhtiar besar, ikhtiar bersama dan harus dilakukan secara bersama-sama, melibatkan semua potensi anak Lama Hala yang ada di Republik ini, bahkan ada di belahan dunia ini. Gitu ya. Baik, terima kasih kita